Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Zainal Abidin Muhjah, BIS MIRKH, selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam. Perkenalkan, saya Nurliani Saputri dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Angkatan 2021 dari Lokal A2. Izin mempresentasikan tentang akhlak dan etika. Jadi di sini saya mengangkat kasus tentang akhlak dan etika dalam bermedia sosial di era 4.0 sekarang ini. Jadi pada pembahasan pertama kita harus tahu dulu apa itu akhlak dan etika. Dalam PPT saya ini sudah tertera pengertian akhlak yang secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata akhlak, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara istilah adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan etika adalah berasal dari bahasa Yunani kuno, ethos dalam bentuk tunggal, adanya adat atau kebiasaan atau dapat juga berhubungan dengan akhlak. Etika secara istilah adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Akhlak itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, akhlak mahmudah yang dimana di sini adalah tingkah laku yang terpuji, dan akhlak mazmumah. Dan di sini akhlak mazmumah adalah kebalikan dari akhlak mahmudah, yaitu tingkah laku yang tercela. Kemudian timbullah pertanyaan, seberapa penting sih akhlak itu sehingga menjadi hal urgent yang harus selalu diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhlak merupakan hal yang sangat fundamental dalam Islam. Penerapan akhlak yang mulia sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat kemuliaan yang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya, begitupun dengan sebuah sistem akan berjalan dengan baik apabila diisi dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian saya mengangkat satu hadis yang juga menjelaskan tentang akhlak. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian kita beralih ke pembahasan tentang definisi etika. Jadi etika itu termasuk cabang ilmu yang mempelajari nilai dan norma. Etika meliputi kebiasaan sopan, santun, dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip dan relevansi berikut. Adapun tujuan etika. Etika adalah sarana untuk berorientasi pada kehidupan manusia. Punya kedalaman sikap, bisa melatih kemandirian dan tanggung jawab untuk kehidupan, memberitahukan kepada orang lain bagaimana mereka menjadi pribadi yang lebih baik, dan memimpin pengembangan masyarakat menuju kehidupan yang damai, sejahtera, tertib, dan harmonis. Adapun dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang etika. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 148 yang artinya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah An-Nisa ayat 148. Nah, sekarang kita masuk pada inti pembahasan, yakni studi kasus tentang akhlak dan etika dalam cerdas bermedia sosial di era digital 4.0. Adapun pada masa sekarang ini banyak sekali tantangan digital mempengaruhi akhlak dan etika. Sekarang ini masyarakat dijuluki sebagai digital natives, di mana sekarang kita berada pada era 4.0, yang dimana bahkan anak-anak yang baru lahir pun sudah merasakan bagaimana balutan alat-alat yang berbau dengan digital, dan itu sangat berpengaruh pada bagaimana perkembangan Islam dan budaya dalam diri pribadi setiap manusia. Adapun urgensi akhlak dan etika di era digitalisasi saat ini yang mempengaruhi tentang yang pertama intelektual, kemudian kesopanan, kemudian adab, karakter, rasionalitas, iman dan takwa, sosial dan budaya. Itu semua menjadi hal urgent pada saat ini di mana era digital sudah semakin pesat dan sangat berpengaruh tentang perkembangan Islam dalam diri pribadi maupun masyarakat. Beberapa pelanggaran akhlak dan etika di media sosial yang kita angkat daripada aplikasi di smartphone. Yang pertama, aplikasi TikTok. Pelanggaran akhlak dan etika banyak dengan banyaknya fitur canggih yang tidak terkontrol dan terbatas di dalamnya semakin hari semakin update.
Adanya budaya baru yang sangat menonjol di kalangan masyarakat sejak hadirnya aplikasi ini, mulai dari adab yang semakin rancu hanya demi sebuah konten, serta ilmu komunikasi berakhlak baik dengan sesama juga tidak penting lagi, bahkan dengan orang yang tidak dikenal sekalipun. Kemudian, privasi dan urat malu tidak lagi menjadi hal penting. Disintegrasi terjadi, peperangan etika antar saudara seagama terjadi, hingga penyebabkan pelecehan. Hal-hal yang mengganggu harmonisasi. Adapun beberapa pelanggaran etika di media sosial. Yang pertama, penyebaran hoax. Yang kedua, penipuan online. Dan ketiga, mengunggah foto dan video yang tidak pantas. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi saya hanya mengangkat 3 kasus yang menurut saya sangat urgensi pada media kali ini. Beberapa cara agar kita menjadi pribadi yang cerdas dalam bermedia sosial. Yang pertama, jaga etika perilaku berbahasa dan berkomunikasi. Yang kemudian, memanfaatkan sisi positif media sosial. Kemudian, jaga data pribadi dan privasi. Dan waspada, jangan asal percaya pada pihak apapun yang belum terdeteksi kebenaran. Adapun dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 263 yang artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Quran surah Al-Baqarah ayat 263. Mungkin demikian presentasi tentang akhlak dan etika dalam bermedia sosial yang saya angkat studi kasus tentang aplikasi yang sedang saat ini, yaitu TikTok. Dan semoga apa yang saya sampaikan teman-teman dapat mengerti dan dapat bermanfaat untuk diri pribadi dan kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.